dan alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ini ikut kontestasi politik untuk Pilpres dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Itu aja yang saya sampaikan. Tapi lama juga ya Pak ya? Karena wartawan nunggu di luar lama juga. Oh iya, tapi kan kemudian banyak gurau-guronya gitu, gurau-gurau lain itu. Tapi yang pokok itu yang saya sampaikan gitu. Sampai setengah jam lah kira-kira kami bertemu. Prof, saya mau ambil poin kedua karena Prof Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam karena menjadi salah satu calon wakil presiden. Pertanyaan, kenapa baru sekarang, Prof? Ya, kalau kapanpun mundur itu pasti ada yang tanya. Mundur sekarang ada yang bilang, oh, itu sama aja, itu sudah di injury time baru mundur. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah, kalau mundur dulu juga sudah diperbincangkan ketika dulu mau mundur, ya jangan sekarang. Ini belum waktunya gitu. Cari momentum yang tepat gitu. Kalau tidak mundur juga pasti ada yang persoalkan. Ini kan rakyat kita ini 270 juta lah ya, punya pendapat, bisa mengelompokkan setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung, itu biasa. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya secara psikologis lah, kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur, ya. Iya kan? Jadi seharusnya kalau suasana batin Pak Mahfud itu harusnya mundurnya lebih awal atau lebih cepat dari ini. Diskusinya dulu begitu, tetapi pada waktu itu timbul pro kontra di sini juga, di kantor ini juga begitu, lalu teman-teman juga begitu, kemudian di TPN, di lingkungan partai politik pengusung juga begitu. Itu kan harus didengar juga semua. Akhirnya saya ambil keputusan, dah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah pencoblosan. Iya, sesudah quick count gitu kan, kita apapun hasilnya lah saya mundur, karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu kan, kurang enak secara psikologis. Soal etis lain lagi nanti pembahasannya ya, tapi psikologis saja tidak enak, masa saya mau di situ terus, sudah jelas saya secara politik gens, iya kan? Sehingga saya merencanakan tanggal 14 sebenarnya sore. Itu rencana awal, 14 Februari. Nah, apapun hasilnya ya Pak? Apapun hasilnya semula gitu. Tapi kemudian memang ada tuh yang dikutip Pak Ganjar tadi mengatakan pokoknya menteri harus mundur, termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah, tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu ini mungkin momentum yang tepat gitu. Sehingga saya waktu itu nanggapi juga, saya nunggu momentum. Momentumnya apa? Ketemu Pak Jokowi dulu, karena dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, saya harus pergi dengan penuh penghormatan kan begitu. Tidak tinggal gelanggang colong pelayu kata orang Jawa. Jadi saya tidak akan main pergi begitu saja. Ya, saya tidak akan pergi tampak muka. Datang tampak muka, pergi tampak belakang. Saya tidak mau kirim datang hanya kirim surat mulai saya ketemu, saya mau ketemu Pak Jokowi. Waktu itu memang dijadwalkan langsung hari Senin 3 hari lalu itu memang Pak Jokowi langsung menjawab, oh ya bisa secepatnya kalau Pak Mahfud mau ketemu gitu. Tetapi saya yang di luar kota, saya ada di Medan, terus ke Riau, terus kemana. Jadi persoalan waktu dan jadwal saja. Begitu sampai Jakarta, Pak Jokowi yang keluar kota, kemarin ke Jawa Tengah kan, ke Bantul, ke itu, baru sore ini kami ketemu di luar jam kerja. Kami ketemu di Istana Merdeka. Prof, saya mendengar juga salah satu alasan mengapa Prof dilarang mundur itu adalah karena ada juga capres yang di dalam kabinet dan nggak mundur. Prof Mahfud nggak merasa rugi dong? Kalau saya tidak merasa rugi, tapi yang bersikeras seperti itu ada juga, gitu ya. Artinya yang sudah ngomong di media kan udah banyak gitu. Jangan mundur dong, yang lain juga tidak mundur. Kenapa Pak Mahfud mundur gitu? Rugi kalau mundur. Tapi tapi ada yang juga mendorong kenapa tidak mundur saja gitu. Nah, pertimbangan saya pada akhirnya ya saya mundur, lebih bagus bagi saya dan mungkin bagi Republik lah, untuk sama-sama belajar memperbaiki negara ini. Jadi
Kalau sekarang saya tanya sebagai salah satu calon wakil presiden dan baru saja hari ini Kamis 1 Februari bertemu dengan Presiden Jokowi minta mundur, sekarang merasa lebih plong atau justru merasa lebih berat karena harus kampanye dan sekarang nggak ada lagi embel-embel Menko Polhukam? Merasa lebih plong gitu ya, merasa lebih plong karena saya bisa lebih leluasa untuk bergerak karena selama ini juga saya selalu melirik ya. Saya kalau mau pergi mau kampanye tuh saya rutin lah minta surat cuti sebelum surat cuti dari presiden datang saya tidak pergi. Nah, tapi saya melihat orang-orang lain kok kampanye tiap hari ya, hari ini ada di sana apa cuti apa enggak tuh gitu. Nah, saya merasa loh, saya ini udah berlaku tertib gini kok yang lain enggak ya gitu. Nah, sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan gitu ya. Nah, itu aja. Jadi merasa lebih plong karena saya merasa lebih plong meskipun lalu merasa agak sedih karena tentu harus kehilangan kawan-kawan yang setiap hari ada di sini ya. Dengan wartawan situasinya tidak lagi bicara politik pemerintahan tapi politik elektoral kali sampai pemilu ke depan kan gitu kan. Nah, itu yang cuma itu dan itu tidak ada masalah, harus dilalui. Prof, ada sindiran ketika Prof mengatakan ingin mundur dan menunggu timing. Sindiran itu ditujukan pada Prof Mahfud dengan mengatakan kalau emang ada standar etik, masa harus pakai timing? Etik kan nggak pakai timing. Etik tidak perlu pakai perhitungan waktu. Etik itu selalu ada kapanpun. Enggak, etik saya, etik kepada Pak Jokowi. Itu tadi, etik agar saya mau mundur kalau sudah ketemu Pak Jokowi. Timingnya belum ada ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi pergi terus, saya pergi terus. Itulah sebabnya begitu saya nyatakan mau mundur itu, saya langsung kontak Pak Pratikno. Pak, saya mau ketemu Pak Jokowi dulu. Saya benar mau mundur, tolong dijadwalkan. Dijadwalkan Senin, Minggu dan Senin saya di Medan dan Riau kan, seperti Anda tahu. Besoknya ke Tasikmalaya, terus nah Pak Jokowi ke Jawa Tengah. Baru ini ketemu di luar jam kerja hari Kamis. Sudah cepat sebenarnya. Enggak, timingnya tuh bukan timing standar etik. Timing saya ketemu Pak Jokowi dulu gitu loh. Kalau saya sudah ketemu itu saya anggap timing yang tepat karena saya menghormati beliau seperti halnya beliau juga menghormati saya. Jadi kalau saya meminta memperjelas lagi standar etiknya seorang Prof Mahfud yang ditandai dengan mundur sebagai Menko Polhukam, standar etik itu ingin dicontohkan pada yang lain atau ingin dicontohkan pada masyarakat Indonesia bahwa Pak Mahfud sebagai salah satu calon wakil presiden mundur sebagai Menko Polhukam. Tapi timing itu adalah timing untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai standar etik saya bahwa saya punya hubungan baik dengan dia selama 4 tahun. Masa saya mundur lalu tidak ketemu gitu kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan keluhuran budaya kita. Iya kan? Orang tersangka korupsi aja menteri menghadap kok, masa ini orang baik-baik tidak menghadap kepada presidennya, kan tidak boleh. Orang tetap mencurigai tapi Prof Mahfud bahwa Prof ini sedang bikin drama begitu atau ingin menciptakan heroisme gitu. Terbukti kemarin hari Rabu Prof Mahfud sendiri mengatakan saya ingin mengajukan surat pengunduran diri. Bagaimana menjelaskan tahapan ini bahwa Prof Mahfud mengundurkan diri ini memang murni etik atau elektoral? Saya murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik, kan sudah saya katakan biar saya enak kerja politiknya. Nah, soal orang menilai macam-macam itu terserah saja. Saya kan tidak pernah peduli penilaian orang. Kalau saya tidak bilang juga ada yang nyalakan. Kalau bilang ada yang nyalakan, pastilah 270 juta kepala, enggak apa-apa. Gitu, tinggal nanti lihat tren negatif atau positifnya itu nanti bisa dilihat sendiri. Tetapi saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya. Kan betul saya katakan, sesudah ini saya akan bekerja tanpa ragu dan bicara tanpa ragu juga kan, menurut kepentingan orang berkampanye, kampanye politik gitu ya, bukan membocorkan rahasia negara, tapi kampanye kan gitu kan, beda dong membocorkan rahasia dengan bahwa punya waktu yang lebih banyak, punya waktu untuk yang lebih kampanye. banyak, ya masih 10 hari kan, wah itu meskipun itu juga dianggap terlambat 10 hari mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam untuk elektoral misalnya, terlambat sekali Pak Mahfud.
Iya, ada yang bilang terlambat, tapi ada yang bilang terlalu cepat. Katanya dulu kesepakatannya kan pada saat sudah pencoblosan, ada yang bilang terlalu cepat, Anda cepat 14 hari kok Anda bilang dulu gitu. Itu makanya saya katakan itu terserah sajalah orang menilai, dan itu bagus saja. Setiap penilaian itu kan ada segi-segi positifnya. Nah silakan biar masyarakat kita makin banyak belajar terhadap itu.